asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan dalam majelis yang mulia insyaallah, sebuah majelis ilmu, majelis yang disebut-sebut oleh para malaikat. Disebutkan di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Wa man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Biarpun Allah mereka masjid, berarti masjid mereka termasuk biarpun Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dilakukan? Yatluna kitaballah, ma'as al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, mengkaji, mentadaburi, tadarus isi kandungan Al-Quran. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali pasti Allah akan menurunkan sakinahipun, ketenangan batin, ketentraman jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan mencurahkan rahmatipun. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan menaungi majlis menika. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut peserta majlis mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi. Maka mudah-mudahan kita senantiasa merasa haus dengan ilmu, merasa haus untuk senantiasa hadir menghadiri majlis ilmu dan majlis pengajian. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sangkatur dumateng surga kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng ahlul bait, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sedaya penderek-ipun ngantos menuju yaumul kiamah. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimakumullah. Ada 4 hal yang mesti kita perhatikan di dalam kehidupan ini, 4 perkara yang menjadi perhatian setiap daripada kita sebagai seorang mukmin. Apa 4 hal menika? Yang pertama adalah kita harus memperbanyak teman. Tentunya teman yang baik, katanya. Jangan sekali mempersedikit musuh, mempersedikit musuh. Yang nomor 3, memperbanyak bekal. Yang nomor sekawan, mempersedikit beban. Maka kalau orang hidup, seorang mukmin hidupnya 4 hal ini kok beres, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Memperbanyak teman, tentunya teman yang baik, teman yang saleh, teman yang saleh menika manfaatipun, kebaikan pun tidak hanya di dunia kita akan memetiknya, merasakannya, tapi teman yang baik bahkan sampai di akhirat kelak kita akan merasakan kebaikannya ataupun manfaatnya. Di dunia teman yang baik jelas kita bisa merasakan ketika kita sedang kesulitan, teman yang baik hadir. Teman yang baik sebelum kita
yang baik itu bisa memberi syafaat. Ya, syafaat itu apa? Pertolongan. Ya. Al-akhillau ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya, dalam surat Al-Furqan, al-akhillau, pertemanan, perkawanan, persahabatan. Benjing yaumul qiyamah menika aduwwun. Ya, menjadi sebuah permusuhan illal muttaqin, kecuali pertemanan, persahabatan yang dibangun atas dasar takwa. Disebutkan dalam sebuah hadis, suatu ketika nanti Rasulullah menceritakan bincang yaumul qiyamah mereka, ketika Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan orang mukmin masuk ke dalam surga. Kemudian ketika dia sudah masuk ke dalam surga, dia mencari-cari koncone, mencari-cari temannya. Wahai Allah, di mana teman saya dulu di dunia, yang aku, kalau dimudahkan kita memahaminya di situ, yang dulu aku mengerjakan amal ibadah bersamanya, sholat jamaah bareng, siang bareng, zikir bareng, menghadiri majelis taklim bareng, maksudnya makanya. Ini kok aku tidak ketemu, wahai Allah, kok nggak aku dapatkan di dalam surga? Apa kata Allah? Silahkan coba cari di dalam neraka. Ternyata digulai betul di dalam neraka. Ternyata temannya tadi kudu mampir neng neraka. Apa kata Allah? Ya kan? Kemudian lelah sahabat ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan orang-orang tadi dari dalam neraka. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seorang yang saleh bisa memberikan syafaat kepada saudaranya yang akan masuk ke dalam neraka. Maka mari dalam kehidupan dunia ini kita memperbanyak teman yang baik, yang memperbanyak teman yang baik. Ya. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berkumpul dengan orang yang baik mereka butuh ingkang naminipun kesabaran. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Terus Allah sudah mengingatkan bahwa berkumpul dengan orang baik, berkumpul dengan teman yang baik, itu membutuhkan yang namanya pun kesabaran. Ya, apalagi teman yang baik itu kan juwe, kan? Sidik-sidik diloke, sidik-sidik ya dikandani, ya namanya pun konco. Pinginnya kabeh mendapatkan keselamatan. Maka kata Allah, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu untuk bersama, membersamai orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala bil 'ashiyyi wal ibkar, baik waktu pagi maupun sore. Maka berkumpul dengan orang soleh ini kan kudu sabar. Wayahe sholat diobrak-obrak dijak sholat, wayahe masjid diajak ning masjid, wayahe pengajian dielinge pengajian, minta salah ditegur diingatkan, sabar. Nek ra sabar ya niku wae anyel, digreteli nama niku anyel lah, tapi perintahnya suruh sabar. Apa niku? Apalagi memperbanyak teman yang baik. Semakin kita punya teman banyak, punya teman yang baik, semakin kemudian kita berpeluang untuk ketularan kebaikannya. Ya, semakin banyak kita akan ketularan kebaikan. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna. Kalau kalian mampu sedikit musuh,
musuh niku kadigoleki kadang teko kan ya kan? Sudah berusaha enggak kandil musuh ya enak wae musuh. Maka mempersedikit mempersedikit konflik, mempersedikit permusuhan, mempersedikit pertikaian. Maka ada sebuah falsafah itu 1000 teman itu terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Nah, kata lagi, 1000 teman itu jadi kurang kita. Kok dikonco 1000 jadi kurang. Nek sorong 1000 semakin banyak semakin baik. Di bolo ya tempat orang-orang baik, orang-orang soleh. 1000 itu masih kurang. Dia musuh siji ku wis kokean. Nek iso malah belas duwe musuh. Ya, podo-podo mencari musuh ya, musuh ya betul-betul ya berurusan dengan urusan din, ya, berurusan dengan urusan agama. Ya. Sesama umat Islam, sesama orang yang beriman, ya, ikhwana wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Maka kalau Al-Quran ya dalam hadis pesan Allah, pesan Rasulullah ya, hanya mengisyaratkan kepada kita tentang 2 hal ini untuk memperbanyak wa aslihu dzata bainikum, senantiasa memperbaiki hubungan pertemanan, hubungan persaudaraan. Dalam surat Al-Hujurat, mengerti bahas dalam surat Al-Hujurat itu konsep membangun sebuah masyarakat yang baik. Mana yang dilarang, mana yang hendaknya dijauhi, sehingga tidak terjadi perselisihan di antara orang-orang yang ada dalam masyarakat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, mereka gitu. Orang yang beriman jika datang orang fasik membawa sebuah kabar, fatabayyanu, harus tabayyun ya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau kamu enggak tabayyun, nanti kamu akan bertindak kepada suatu kaum, ujung-ujungnya kamu menyesal ya, karena tidak ada tabayyun terlebih dahulu. Itu nanti ada larangan untuk ghibah, larangan untuk tajassus itu apa? Memata-matai, larangan untuk kemudian buat wala yaskhar, saling mencela, saling menghina. Itu dibuat untuk kemudian membangun persaudaraan. Nah, kemudian yang ketiga, memperbanyak teman, mempersedikit musuh. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak bekal. Memperbanyak bekal. Orang yang beriman itu pikirannya ya panjang, ya, pikirannya nggak pendek. Tidak hanya dunia yang dia pikirkan, bahkan kehidupan setelah kehidupan dunia ya yang dia pikirkan. Orang beriman itu pikirannya jauh ke depan. Orientasinya adalah kehidupan akhirat. Dia sadar hidupnya di dunia ini terbatas, waktunya sempit. Maka bagaimana kemudian dia memikirkan bekal yang dia bawa, bekal yang dia persiapkan cukup untuk kemudian memenuhi perjalanan yang sangat panjang. Dia diberi waktu yang sangat terbatas di dunia. Padahal sampai nanti kemudian Allah memutuskan nasibnya, apakah tempatnya di surga. Allahumma amin. Waliyadzubillah, kalau sampai harus masuk neraka, sampai pada 2 tempat ini saja itu masih melewati ya masa ataupun perjalanan yang panjang. Dia harus melewati alam barzah, alam kubur. Dia nanti harus berada di padang mahsyar, ya kan? Kemudian nanti dia menanti nasibnya sampai diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kemudian melewati sirat dan seterusnya. Ini perjalanan yang panjang. Maka kita memperbanyak bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan hendaknya kalian memperbanyak bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ya.
Bekal takwa ini dapat dilakukan dengan amal saleh. Maka iman harus senantiasa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an diiringi dengan amal saleh. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kana lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh kelak nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam surga. Nah, maka masih harus dibicara Allah yang ketika memperbanyak berkah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya setiap jiwa, setiap diri memperhatikan ma qaddamat lighad. Napa ingkang dipersiapkan untuk menghadapi hari esok. Hari esok juga bukan sekedar hari tua, okay? Bukan sekedar hari tua, tapi hari setelah kehidupan di dunia. Hari-hari setelah kehidupan di dunia. Maka Rasulullah dalam banyak hadisnya mengingatkan, irtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa longgarmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum mati. Kita kalau sibuk kenapa Rasulullah mengingatkan supaya betul-betul kita tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kan orang yang beriman, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, menika tiyang ingkang senantiasa mengendalikan jiwanya, mengendalikan hawa nafsunya, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Maka seorang mukmin mesti akan berpikir, kalau sekiranya kemudian dia meninggal, bagaimana amalnya terus mengalir. Maka ada disebutkan dalam hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Namun meninggal sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Orangnya meninggal tapi pahalanya terus mengalir. Apalagi pun apa? Sedekah yang dia keluarkan tapi masih terus bermanfaat, masih terus kemudian digunakan untuk jalan kebaikan, untuk jalan-jalan ketakwaan. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau orang yang senantiasa mengajarkan ilmu. Meskipun orangnya sudah meninggal, kalau ilmu yang diajarkan masih diamalkan, fa insyaallah dia akan terus mendapatkan kebaikan dan pahala. Maka baginda Rasulullah SAW adalah orang yang paling berlimpah pahala, orang yang paling berlimpah kebaikan. Baginda Rasulullah. Maka kita disuruh terus senantiasa mengucapkan sholawat dan salam untuk beliau. Manfaatnya, tujuannya bukan sekedar untuk Rasulullah, tapi hakikatnya untuk diri kita sendiri. Apalagi Rasulullah sudah melimpah. Amalan seluruh umat Islam dari sejak zaman Rasulullah sampai nanti hari kiamat, Rasulullah itu mendapatkan bagian. Karena ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, Islam yang diajarkan Rasulullah dan dikerjakan oleh umat manusia ini, pahalanya mengalir tanpa mengurangi pahala kita masing-masing. Fadilah keutamaan ilmu. Rasulullah setiap umatnya mengerjakan sholat, Rasulullah mendapatkan pahala. Setiap umatnya mengerjakan puasa,
uswah mendapatkan pahala. Setiap umatnya kemudian melakukan kebaikan apapun, uswah mendapatkan pahala. Nah, kita bisa mengikuti, kita bisa mengikuti. Ya. Ilmin yuntafa'u bihi, mengajarkan ilmu, ya, sebagaimana kata Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang kau dapat dariku, kata Rasulullah, meskipun satu ayat. Kita sedaya pengen, ya, mendapatkan kebaikan sebagaimana didapatkan oleh Rasulullah. Kita bisa mengajarkan, bukan mesti berdakwah mereka harus di depan mengajar di atas mimbar, di depan pengajar, tidak. Terkadang namun jagongan-jagongan santai biasa, ya kan? Yang kita bincangkan adalah kebaikan, kemudian yang kita ajak bicara mengikuti kebaikan yang kita sampaikan, ya. Maka dengan perantaraan kita, orang tadi mengamalkan Islam. Allah SWT akan mencatatnya sebagai ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang senantiasa dimanfaatkan. Ya, kita bisa ajak-ajak orang yang belum sholat kemudian sholat, kemudian mau sholat dengan perantaraan kita, ya. Maka insya Allah setiap sholat yang dia kerjakan, ya, kita mendapatkan kebaikan. Ya, kita mendapatkan kebaikan. Kita ajak orang untuk sedekah, ya, dan dia mau, maka setiap sedekah yang dia keluarkan, insya Allah kita mendapatkan kebaikan. Awaladin salihin yada'aulah. Mereka anak saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Minimal seorang anak itu harus hafal doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara, atau kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku ketika aku masih. Minimal anak soleh itu apa doa meninggal, ya, yang dia baca minimal setiap ba'da salat, ya, umurnya kapanpun di waktu-waktu yang terbaik, ya kan, ikut keringan terhadap orang tuanya untuk terus mendoakan, ya, untuk mendoakan. Baik ketika masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal dengan syarat meninggal dalam keadaan muslim, ya. Tapi kalau meninggal statusnya tidak sebagai seorang muslim, ya, tidak boleh, dilarang seorang anak memintakan ampunan untuk orang tuanya yang meninggal tidak dalam keadaan muslim, ya. Nah, berikan. Kemudian yang nomor sekarang tadi, 4 hal tadi, ya, kita perhatikan. Mempersedikit beban, ya, mempersedikit beban. Maksudnya pun kenapa Bapak jamaah rahimahullah, ya, Allah sudah memberikan amanah kepada kita, ya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk ibadah, ya. Maka bagaimana kemudian kewajiban kita untuk ibadah ini tidak diganggu dengan sesuatu yang lain, ya. Fokus untuk ibadah saja itu sudah sulit, apalagi kemudian seorang membebani dirinya di luar kemampuannya. Harta punya lagi, ya kan, Allah Nabi pun memerintahkan fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika sholat sudah dikerjakan, bertebarkanlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Meskipun ayat ini kok perintah kemudian kita untuk bekerja, mencari kehidupan, ya. Tapi yang harus menjadi rambu-rambu bagi seorang mukmin tentang masalah harta. Harta itu halalnya dihisab, haramnya diadab. Mengerti? Harta, itu halalnya kemauan bijik dihisab. Dihisab itu apa? Dimintai pertanggung jawaban.
seriusan, ya, tidak membebani dirinya ya, dengan beban-beban yang berat yang akan memperpanjang hisabnya nanti di hari kiamat. Ya, memperpanjang hisabnya nanti di hari kiamat. Halalnya aja dihisab bapak-bapak Allah. Harta yang halal itu mesti dihisab. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai kemudian hamba ini ditanya tentang 4 perkara. Ya, 4 perkara. Ya, di antaranya akan ditanya tentang masalah an umrihi fi ma'afna, ya kan? Tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an malihi, nah ini akan ditanya tentang masalah hartanya. Min aina wa fima. Atas itu kenapa urusan harta ini pertanyaan ini pun double. Yang pertama min aina, dari mana kamu mendapatkan? Ya, dari mana kamu mendapatkan? Apakah dengan jalan yang halal? Apakah dengan cara yang haram? Apakah dengan jalan yang digunakan oleh syariat? Apakah dengan jalan nabrak syariat? Min aina, dari mana? Jalan yang halal tentunya lebih banyak daripada jalan yang haram. Bekerja, tolabul halal, mencari rezeki yang halal. Kalau cara-cara yang haram ya mencuri, gosok, korupsi, dan cara-caranya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min aina, dari mana kamu mendapatkan harta tersebut? Wa fima, dan untuk apa? Ya, dari mananya itu ditanya oleh Allah, dan untuk apanya juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti betul-betul mawas diri, mereka betul-betul mawas diri. Di mana mendapatkan? Nah, ternyata kalau lebih jauh malih, ternyata ya, harta yang haram, kalau kita berbicara dengan perkara yang haram, harta yang haram itu merupakan faktor terbesar seseorang itu doa-doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara harta haram, ya, itu menjadi penghalang yang paling utama doa-doa seseorang tidak didengar, tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis tentang Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yang namanya pun tengah melakukan sebuah perjalanan jauh. Ya, summa dzakara rajula yutilus safar. Ya, Rasulullah menceritakan tentang seorang laki-laki yang menempuh sebuah perjalanan yang jauh. Ya, as'asa wa akbara. Rambutipun ngantos apa namanya pun kusut masai. Kusut masai itu ya jenenge wong nek lunga akeh nggih. Serak berujung kanan ya kan. Nek numpak bis mungkin benar, nek rumiyin nggih digambarkan Rasulullah perjalanan jauh numpak unta, numpak kuda. Rambutnya kebak debu, keluput nek bahasa kita ini. Apa akbar, kakinya pun juga penuh dengan debu. Ya kan? Yamudu yadaihi sama, tangannya pun menengadahkan ke langit. Ya Rabbi, dia berdoa, wahai Allah, dia minta sesuatu kepada Allah. Tapi kata Rasulullah, wa mata'amuhu haram, dia punika memakan barang haram, wa masrabuhu haram, meminum minuman haram, ya, wa ghudiya bil haram, ya, wa malbasuhu haram, mengenakan pakaian yang haram, wa ghudiya bil haram, ya, perutnya kenyang dari barang haram. Fa'anna yustajab billah, bagaimana mungkin doanya akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal dia meninggal
itu sudah memenuhi syarat sebenarnya yang tadi syarat orang doanya dikabulkan. Orang yang ketika berpergian sedang safar menikah itu doanya dikabulkan Bapak Ibu. Orang sedang berpergian itu doanya mustajab, ya, doanya mustajab. Orang dalam kondisi susah itu doanya mustajab, ya, orang dalam kondisi susah itu doanya mustajab. Kemudian menengadahkan tangan ke langit, ngatung mengatakan mereka, itu juga salah satu adab berdoa. Disebutkan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala malu kalau seorang hamba menengadahkan tangannya ke langit kemudian tangan itu turun tanpa ada jawaban. Maka ya, tanpa ada jawaban. Allah malu seorang hamba tangannya menengadahkan ke langit kemudian dia kembali dengan tangan kosong. Ya, ada sifat apa? Kalau seorang berdoa dengan menengadahkan tangannya ke langit Allah akan mengabulkan. Dulu cerita Rasulullah pada saat sholat istisqa, sholat minta hujan, pada masa Rasulullah. Rasulullah bersama para sahabat berkumpul ke tanah lapang, yang lapangan. Ya. Kemudian Rasulullah mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa sampai mengangkat tangannya tinggi. Itu tangannya belum turun, itu udah mendung. Belum bubar sudah turun hujan. Masya Allah. Yang berdoa langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Umar nanti Umar mengajak paman Rasulullah yang namanya pun Abbas, ya, doa minta hujan. Pacoknya panjang. Nah, ditelepon itu kata ya kan? Orang sudah banyak berdoa, bahkan beberapa tahun yang lalu sampai diadakan sholat istisqa, ya, sholat minta hujan. Hujan gak segera turun. Bareng turun hujan, orang mandek-mandek. Ya, bagus kan? Banjir dari bencana. Waliyadzubillah, naudzubillah. Namanya. Kata ini makanan yang halal dari sebab ya, terhalangnya doa. Makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal, kenyang dari barang halal. Maka kita kembali tadi, harta itu halalnya dihisab, ya, haramnya pasti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak akan bergeser dari seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai ya, ditanya di antaranya tentang hartanya, di mana dia mendapatkan dan untuk apa dia gunakan. Agar masuk muslimin jamaah, agar mempersedikit beban. Ya. Beban kita sebagai seorang muslim itu sudah banyak, sudah berat. Jangan sampai nanti di akhirat kita menambah beban yang ini pun ya di luar kemampuan kita. Kedoliman, kata Rasulullah, ad-dulmu dulumatun yaumal qiyamah. Ya, kedoliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Ya, kedoliman yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berhenti di dunia, bahkan nanti akan diselesaikan nanti di akhirat. Ampun kebaikan abad. Maka seorang nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perselisihan antara dua orang yang terjadi di dunia yang tidak selesai kemudian dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah memutuskan untuk menyelesaikan itu, ketika kemudian Allah memerintahkan, ya kan? Ya, jika tidak bisa diselesaikan tadi ya, kebaikannya disuruh memindah kepada orang lain. Jika sudah tidak punya kebaikan, dosa orang lain ditimpakan kepada orang tadi. Maka berat sekali. Ya, maka jangan sampai, ya kan? Di dunia ini kita banyak melakukan kedoliman yang akan mengakibatkan kerugian untuk kita, ya kan? Di dunia, dan yang lebih berat lagi kerugian nanti di akhir. Maka 4 hal yang menjadi 4 hal tadi: memperbanyak teman, mempersedikit musuh, memperbanyak bekal, mempersedikit beban.
memperhatikan akan hal itu, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian ya, kalau kita nama-nama ini pun menengok kehidupan tiang-tiang soleh, ya, orang-orang soleh zaman dahulu, dari kehidupan baginda Rasulullah SAW, ya, sampai kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Insyaallah, ya, mereka adalah suri teladan terbaik adalah baginda Rasulullah SAW. Ya, beliau sangat dekat dengan seluruh sahabatnya, ya, sangat dekat dengan seluruh sahabatnya. Yang memusuhi, yang tidak suka dengan Rasulullah, ya, adalah orang-orang yang membenci beliau, ya kan? Meskipun membenci Rasulullah karena tidak mau menerima dakwah Islam. Ada pun kemudian mereka yang sudah mengenal Islam semuanya mencintai Rasulullah SAW. Dalam urusan duniawi, ya, Rasulullah adalah orang yang paling menjadi teladan. Ya, beliau lepaskan seluruh beban-beban duniawi, ya, untuk kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak banyak membawa beban dunia, Ya, karena semuanya akan diberikan jalan dan Rasulullah memberikan teladan bagi kita. Masalah muslimin jamaah setelah masuk waktu Isya, insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jika ada kesalahan kekurangan dalam menyampaikan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.